Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SDN 10 Sadaniang bersama Pak Iksan Kurniadi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Baik Bapak, saya ini ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab. Bagaimana? Apakah bisa kita mulai? Baik, Bu, silakan. Baik, yang pertama, selama Bapak memimpin, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu, ya. Saya ini memang lulusan guru penggerak angkatan 1. Jadi memang pada saat pendidikan awalnya memang asing bagi saya ini, Bu, dilema etika dan bujukan moral. Jadi setelah mengikuti PGP pada saat itu angkatan 1, saya mulai belajar apa itu maksud dari bujukan moral dan dilema etika. Nah, untuk saat ini bagaimana cara saya untuk dapat mengidentifikasinya? Memang yang pertama saya biasanya memflashback lah, Bu, mempelajari ulang, terutama di LMS kami angkatan 1 terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, sehingga saya dapat mengidentifikasi lah tuh beberapa permasalahan di sekolah, mana yang bujukan moral, mana yang dilema etika. Kemudian juga saya dapat input dari pendidikan kemarin menjadi pengajar praktek di angkatan ke-9. Di sana juga ada penyegaran pengajar praktek terkait dengan bujukan moral dan dilema etika, sehingga itu memperkuat saya dalam pemahaman terkait dengan konsep dilema etika dan bujukan moral. Itulah yang dapat saya terapkan di sekolah, Bu. Oh iya, baik sekali Pak ya. Selanjutnya, selama Bapak memimpin nih, bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, Bu, memang di sekolah sering kita temui memang banyak persoalan-persoalan terkait dengan bujukan moral dan dilema etika. Banyak juga keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang di sana ada ada kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan menyangkut individu maupun kepentingan orang banyak. Jadi caranya adalah memang pertama memang mempelajari ulang modul, kemudian mengkaitkan permasalahan-permasalahan dengan konsep yang terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, mengklasifikasikannya, kemudian menganalisis dengan berbagai pendekatan serta 9 langkah tuh ya. Iya. 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian juga melihat pendekatannya ya, versus itu, pendekatannya dan lain sebagainya. Cuman memang terkadang kita kadang-kadang mengambil keputusan itu kan, meskipun ada konsepnya, kadang-kadang kita mau sesuaikan juga, kalau ngambilnya harus Tidak mudah ya. mudah, perlu hati nurani. Iya. Dimana misalnya ada guru yang seharusnya kinerjanya teman kita lihat sakitnya seperti apa kan gitu. Iya, benar sekali. Baiklah Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya memang ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, seperti 9 langkah dalam pengambilan keputusan di guru penggerak itu, Bu. Nah, jadi memang prosedur ini saya rasa memang sangatlah baik untuk dilakukan, terutama bagi kita yang seperti saya ini kan masih pemula kepala sekolah. Jadi ada tuntutannya, ada sistematikanya.
Cuman memang terkadang saya itu memang nggak lengkap Bu dalam menganalisisnya, nggak sesuai dengan urutan. Kadang ada beberapa pihak yang saya ambil dalam menganalisisnya. Cuman memang kalau kita terapkan dengan 9 langkah ini dengan formulasi yang tepat, sehingga kita mungkin akan mendapatkan keputusan yang tepat Bu. Jadi dengan metode yang tepat mungkin keputusannya akan lebih tepat seperti itu Bu. Seperti itu Pak ya. Jadi dengan melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Ya benar Bu. Oke, selanjutnya hal-hal seperti apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal seperti apa yang selama ini dianggap Efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Kalau hal-hal yang dianggap efektif sih memang keputusan-keputusan terkait dengan kebijakan dalam peningkatan mutu atau SUPM sekolah Bu, terutama dari peningkatan kinerja, kemudian peningkatan mutu sekolah. Jadi memang dengan menganalisis 9 langkah itu ini terbukti nyata Bu, di sekolah kami ada peningkatan kemajuan di rapor pendidikan, terutama di bidang literasi, numerasi, dan full di rapor pendidikan tuh hijau semua Bu. Jadi keputusan seperti misalnya sekolah kami mau meningkatkan kemampuan literasi dengan membuat pojok baca, dengan membuat kelas itu kayak teks, seperti itu Bu. Seperti itu ya Pak, sangat baik ya Pak ya. Jadi itu hal-hal yang sudah baik. Selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya banyak Bu, seperti salah satu contoh Bu ya. Iya. Ada guru yang disuruh jadi bendahara BOS, tapi tidak mau gitu. baru mau dengan enggak, padahal itu kekurangan Bu, kekurangan tenaga. Jadi saya merasa beliau mampu, tapi beliau kadang-kadang itu agak tidak mau gitu Bu kan. Mungkin dapat dimengerti kan, karena mungkin keadaan beliau juga satu. Jadi serba susah Bu kalau kayak gitu Bu. Jadi guru tidak mau gitu ya? Guru keterlibatannya lah. Keterlibatannya kurang gitu. Bukan kurang sih. Jadi kita tuh serba nggak enak kan. Di satu sisi kita memerlukan beliau, di satu sisi beliau pun punya kekurangan, keterbatasan kan gitu Bu. Nah, permasalahannya Bu yang sering sekali kita alami gitu Bu. Tapi itu merupakan tantangan terbesar kalau enggak menurut Bapaknya? Tantangan terbesarnya bisa jadi Bu, bisa jadi seperti itu. Kadang kita itulah ya. Dilema etika ini memang agak susah kita mengimbanginya. Contoh dalam pelaporan BOS agak susah tuh Bu, kita diminta untuk melakukan kegiatan, padahal kegiatan itu nggak bisa dilaporkan di BOS, sementara kita memerlukan uang untuk dana. Seperti itulah Bu yang kadang-kadang susah. Lainnya juga ya, seperti tadi kita memerlukan guru, sedangkan guru tuh punya keterbatasan. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal yang terstruktur sih nggak ada Bu. Cuman kalau misalnya untuk suatu permasalahan memang perlu waktu dalam penyelesaiannya. Kadang ada yang memang langsung, tapi kebanyakan langsung tuh kadang-kadang nggak efektif. Kadang-kadang kalau nggak didiskusikan juga kadang-kadang suka nggak pas. Seperti misalnya kita di sekolah tuh, ini pengalaman saya Bu ya, ngambil kebijakan, bukan kebijakan sih,
nggak bertanya-tanya dulu dengan orang sekitar. Akhirnya saya salah dalam kebijakan. Bukan kebijakan sih, apa namanya? Bukan kebijakan tuh. Salah langkah lah bahasanya, salah langkah. Nah, kemudian kalau jadwal sih memang nggak ada, cuman memang perlu adanya analisis khusus lah terkait misalnya tentang untuk wali kelas saja tuh perlu analisis khusus dulu. Nah, jadi ada guru misalnya minta Bu, Pak saya punya ini, tapi kita lihat lagi kekurangan kelebihan masing-masing dianalisis. Oh ternyata ibu nih kayak masih belum bisa lah kita tempatkan sesuai keinginannya kan gitu Bu. Jadi kalau ini sesuatu yang bersifat ini mendesak Pak. Kan tadi kan kalau seandainya ini kan pengambilan keputusan kalau secara langsung gitu udah efektif. Jadi tapi kalau ada sesuatu yang memang mendesak, yang mengharuskan Bapak ini mengambil keputusan yang secara langsung. Seperti apa Bu? Yang sangat mendesak misalnya, yang tidak mungkin tidak bisa diselesaikan misalnya menunggu waktu. Menunggu waktu. Jadi memang mengharuskan. Apa ya contohnya lah Ibu ya? Yang harus saat itu juga. Iya, saat itu juga gitu. Apalah contohnya ya? Jadi kan setiap masalah itu kan bahasanya setiap masalah itu kan apa namanya? Saya lupa. Setiap masalah itu kan namanya masalah itu kan nggak bisa kita apa namanya? Prediksi. Kan prediksi. Prediksi apa? Setiap permasalahan itu kan konkret Bu. Konkret itu maksudnya tuh bukan abstrak dan nggak bisa kita jadikan semuanya tuh sama. Kalau dalam waktu yang dekat itu memang setiap masalah itu kita harus tetap cari pokok permasalahannya itu apa gitu kan. Jadi apa masalahnya? Saya tuh bingung kalau misalnya kita konkretkan masalah itu apa, mungkin saya bisa jawab. Nah, misalnya yang perlu dekat gitu, apa dalam jangka waktu dekat tuh apalah misalnya gitu lah. Misalnya apa ya? Misalnya karena gini, setiap masalah itu kan spesifik bahasanya Bu. Jadi kalau misalnya menurut Ibu dalam waktu jangka cepat, menurut saya itu lambat, kan kita harus samakan dulu gitu lah. Persepsi gitu. Jadi persepsi. Jadi contohnya itu apa lah gitu kan, yang cepat benar gitu kan, apa lah Bu? Apa ya? Yang mengharuskan memang harus diambil gitu, kalau tidak perlu analisis lagi. Misalnya kan kayak ada anak kelahi nih. Nah, kalau kita selesaikan dalam waktu cepat kan takutnya nanti berpengaruh dia pas pulang sekolah. Gitu. Berarti misalnya kan ini kan jelas kalau anak berkelahi gitu kan. Nah, kalau anak berkelahi ini kan misalnya ini kan kalau misalnya anak berkelahi, ini yang dekat dengan anak ini kan pertama guru. Kalau guru berarti kan kita wali kelasnya dulu. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge hukum dan lain sebagainya. Nah, kalau anak berkelahi, misalnya anak berkelahi, anaknya apa misalnya di sekolah gitu ya, anaknya nih, misal buat senjata tajam, otomatis kan ini udah ada polanya Bu. Namanya di peraturan sekolah. Kalau anak membawa senjata tajam, otomatis panggil orang tuanya, kemudian berikan edukasi dan lain sebagainya Bu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau masalah itu pun kalau lihat dari tinjauan harus ngambil cepat dan lihat dan cepat dan lambatnya itu dilihat dari spesifiknya spesifikasi permasalahan itu. Jadi kita harus spesifikkan dulu permasalahannya itu apa kan gitu Bu. Nah, barulah dianalisis. Baik Pak, untuk selanjutnya tadi udah cukup jelas ya, udah panjang jawabannya. Jadi untuk selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang Bapak yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah itu? Ada lah Bu. Ya. Utamanya guru. Utamanya guru. Ya. Terus yang paling besar sih memang guru di sekolah. Karena dengan guru di sekolah ini salah satu guru bisa dijadikan tempat untuk bertukar pikiran.
kemudian pengawas, guru pengawas ya Pak ya. pengawas. Nah, jadi saya memang kadang-kadang konsultasi bukan dengan cuma satu pengawas, beberapa pengawas. Iya. Untuk ini, untuk segala hal yang berkaitan dengan sekolah lah terutama. Jadi memang belajarnya dengan Pak Pengawas, kemudian dengan rekan kepala sekolah di sekolah lain, tempat bertukar pikiran lah Bu, diskusi. Kalau misalnya ada permasalahan di sekolah saya, penyelesaian pengalaman di sekolah itu gimana gitu. Jadi bisa disimpulkan gini Pak ya, jadi mungkin kalau dari Bapak sendiri pribadi 3 cara, mungkin dari orang lain itu 5 cara. Nah, jadi mungkin banyak orang banyak pikiran, ya Pak. Seperti Orang itu. banyak pikiran. Iya, ya maksudnya banyak pemecahannya gitu kan. Betul. Oke, untuk yang terakhir nih Pak. Terakhir aja, Iya. cepat ya Bu. Jadi untuk yang terakhir nih, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di 5 Etika? Oke, pelajarannya ya, yang pertama kita mesti banyak apa ya, kita mesti banyak gini aja, kita tidak boleh menentukan sendiri Tidak boleh menentukan sendiri, ya. karena kita perlu pendapat orang lain, kita perlu pikiran orang lain. Oh, jadi tidak boleh menentukan sendiri apa keputusan kita gitu ya. Dan yang akhirnya baru kita Ngambil keputusannya baru kita gitu. betul. Ya. Jadi itu pelajarannya Pak ya. Demikianlah wawancara saya bersama Pak Iksan Kurniadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iksan. Semoga saya kedepannya bisa menerapkan apa yang Pak Iksan sudah terapkan di sekolah yang beliau pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Baik Bu, saya ini ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Ibu jawab. Insyaallah. Oke, bagaimana? Apakah bisa kita mulai? Silakan. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Cara mengidentifikasi saya itu kadang-kadang saya kumpulkan dulu apa permasalahan mereka itu, terus kita panggil siapa yang terlibat di dalam masalah itu, terus nanti kita diskusikan bagaimana caranya mengidentifikasi masalah yang ada. Jadi kami ya mengumpulkan fakta-faktanya dulu ya. Iya, apa yang sudah terjadi gitu kan, siapa yang ini, apa yang terlibat dan itu seperti itu yang saya lakukan dulu. Kalau mengidentifikasi agak sulit memang kita menemukan keputusannya, karena kan benar lawan benar. Nah, kalau bukan morali mungkin agak lebih mudah karena kan benar lawan salah. Oke, untuk yang kedua Bu, Ya. selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama menangani nilai kebaikan? Kadang-kadang saya selalu mempertemukan orang yang terlibat kasus itu, kan? Nah, nanti masing-masing itu mereka mengutarakan apa yang sedang menjadi masalah mereka. Terus nanti kita berikan solusi. Kalau memang solusi itu baik bagi mereka, ya kan? Nah, nanti ada kesepakatan di antara keduanya itu. Jadi insya Allah bisa lah terselesai masalah itu. Oh, jadi ditemukan Ibu ya? Ya, dipertemukan kedua orang itu. Jadi kita kan nggak dengar sebelah pihak gitu. Iya, harus sama-sama gitu kan. Iya benar. Oke, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusannya? Tentunya kami selalu berdiskusi kalau dengan guru ya. Saya kumpulkan di guru-guru saya semua. Terus saya tidak mungkin diri saya sendiri gitu kan.
kadang-kadang saya berikan solusi kepada mereka itu ada beberapa solusi. Nah, jadi nanti mereka memilih, gitu kan? Kalau memang tidak bisa lagi mereka itu memilih, langsung saya berikan kebijakan saya yang memutuskannya. Iya, bisa akhir di Ada saya. Tapi alhamdulillah sih selama ini mereka, kalau saya berikan solusi yang bagaimana itu, walaupun mereka agak bingung, ya kan? Saya jelaskan sisi baiknya gimana, ya kan? Akhirnya mereka bisa menerima apa kebijakan yang sudah saya putuskan itu. Sangat baik ya Bu ya, langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan selama ini. Oke, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu akan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah Ibu? Diskusi, saya rasa berdiskusi dengan berdiskusi, ya. Itu saja sih sebenarnya selama ini saya lakukan. Jadi kalau dengan diskusi, ya saya minta pendapat dewan guru saya itu, ya kan. Jadi disinilah kita bisa memutuskan, kan. Jadi enaknya itu memang berdiskusi, jadi enggak semua tergantung dengan saya. Iya benar Bu. Karena kadang dari kita tuh 3 kan penyelesaiannya, mungkin orang lain bisa 5. Nah, betul. Jadi disitulah yang baik kita tampung, ya kan. Nah, jadi kita berikan kadang-kadang mereka saya minta alasannya apa. Jadi enaknya memang berdiskusi. Jadi kalau dengan diskusi ini apapun permasalahannya, Iya, insya-Allah bisa jalan keluarnya, solusinya pasti ada. Iya benar sekali Ibu. Oke, untuk yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah Ibu? Nah, kadang-kadang tantangan ini masalah waktu ya. Iya. Kadang-kadang mereka ini kan punya ada kesibukan juga, kan? Kadang-kadang jemput anaknya, kan? Iya betul. Kadang-kadang yang ini misalnya mamanya yang ada sakit di rumah sakit atau butuh perhatian anaknya, kan? Nah, kadang-kadang waktu ini yang susah kami temukan gitu kan. Jadi lama kadang-kadang mau menyelesaikan segala sesuatu itu, kadang-kadang itulah perlu waktu khusus gitu kan. Jadi nggak bisa langsung Nggak bisa langsung. Jadi memang kita mengumpulkan rekan-rekan Kadang-kadang waktunya kadang kita bisa misalnya bilang setelah pulang sekolah gitu kan. Kadang mereka ada kesibukan lain, anaknya SMP dan sebagainya kan. Jadi kalau nak kita paksakan waktu itu misalnya sampai itu ini, kasihan juga kan. Itu juga ada juga kegiatan sore kan. Itu susah memang. Iya, karena kita kan mikir kepentingan itu ya. Nah, iya. Kepentingan orang lain. Iya. Oke, yang keenam nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikan jika ada bagaimana bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang dilakukan? Kalau saya sih tergantung permasalahannya apa, ya kan? Kalau memang rumit, jadi itu mungkin perlu waktu, ya kan? Mungkin saya bisa minta saran dari teman saya. Kalau memang nggak susah-susah kan, kita kan namanya seorang pemimpin kan pasti dilemanya bagaimana kan, kita nggak mungkin langsung memutuskan segala sesuatu dengan kita sendiri kan. Jadi harus karena saya berdoa juga, kan, minta masukan kawan-kawan kepala sekolah, bagaimana caranya, kan. Jadi waktunya itu tergantung ini rumit tidaknya permasalahan. Kalau rumit, nah itu tadi perlu waktu khusus memang. Tapi kalau memang permasalahan itu mudah, bisa kita inikan bersama dalam waktu itu juga bisa ada solusinya. Bisa diselesaikan ya Bu ya? Bisa kita selesai. Jadi tergantung kasusnya berat atau berat atau ringan. Iya. Baik, lalu untuk yang ketujuh nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Kadang-kadang saya itu tadi itu saya bilang kepala sekolah, kawan-kawan di kepala sekolah, pengawas kan, dan memberikan masukan. Maklum saya ini kan baru kan, Iya. jadi saya butuh seperti itu. Kadang-kadang saya juga share di Google. Cuman saya memberikan keputusan
urusan ini, gitu kan? Kadang-kadang saya nanya tuh, di ini dan lain sebagainya. Itu banyak yang saya share gitu kan, supaya saya tuh kalau apa-apa tuh tenang gitu kan, bisa kokoh. Kalau dalam misalnya orang bertanya seperti ini, saya bisa menjawabnya. Jadi banyak yang saya libatkan ya, terutama pengawas saya, terus juga apa namanya rekan-rekan kepala sekolah saya. Kadang-kadang kan ada juga guru yang saya percaya, saya minta ini gimana solusinya, jadi perbandingan gitu kan, gimana yang dulu, gimana yang sekarang. Kalau untuk ini Bu, komunitas sekolah yang dilibatkan? Komunitas sekolah kadang saya karena mereka ini kerja pegawai, kadang-kadang saya suruh di sini kan, Pak tolonglah ini, ibu chat ya, gitu kan, chat, ibu kasih tahu saya, Insya Allah kata dia bilang gitu kan. Jadi kadang-kadang saya telepon, ya jadi kadang-kadang dia pun menyerahkan sumbernya kepada saya gitu kan, yang baiknya menurut ibu bagaimana gitu. Jadi kadang-kadang memang komite kami ini saat ini ya, sejak saya di sini cuma bertemu itu 2 kali aja. Itu pun banyak lewat telepon kan. Ini sekarang dia lagi umroh nih kan. Jadi kadang-kadang saya waktu mau rapat awal tahun nih di sini saya kan, supaya dia tahu gitu kan, dia lagi umroh nih. Jadi kemarin hari saya cek hari yang lalu, Bu saya masih di Mekah. Udahlah kita macam mana lah kan? Iya. Yang penting kita udah ada usahanya gitu. Iya, usaha. Kita melibatkan dulu. Baiklah Bu, dan ini yang terakhir nih. Ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan beribadah? Jadi kalau menurut saya segala sesuatu itu harus dibicarakan bersama, didiskusikan bersama ya kan, agar rasa dari dalam diri seseorang atau ini tidak merasa gimana ya, prasangka dengan kita kan. Jadi memang harus diselesaikan dengan kebersamaan, dengan diskusi ya kan, minta pendapat yang mana baiknya. Jadi itu yang saya sekarang lakukan di sini. Jadi nggak semata-mata keputusan saya kan. Jadi harus dengar dari, jadi diskusi kebersamaan dengan keluarga sekolah itu penting. Karena memang kalau keputusan ini kalau kita salah sedikit banyak reaksinya. Tapi saya selalu bilang ya, jangan ada yang ditutupi, gitu kan? Jangan ada yang ditutupi. Keluarkan unek-uneknya di forum diskusi ini. Saya nggak mau sampai ada di dunia maya, ada sentingan-sentingan curhat ke media sosial. Saya pengen kita selesaikan di sini. Itu saya selalu tekankan kepada anak saya ya. Nah, seperti itulah, jangan sampai ada sentingan di luar gitu kan. Jadi sumbernya itu dari guru di sini. Saya tidak mau seperti itu. Jadi kalau apa-apa bagusnya, walaupun kita agak bertengkar di dalam forum kita ini, ya kan, luahkan sampai di belakang. Jadi kalau udah selesai rapat, kita plong. Kita tidak ada pikiran, kita tidak ada rasa sakit hati atau bagaimana. Itu saya terapkan kepada saya. Sangat baik sekali Bu ya. Jadi dengan musyawarah lah intinya. Iya, musyawarah. Dengan musyawarah semuanya apapun yang kita alami itu kasus-kasus di rumah kita atau dengan moral bisa kita selesaikan. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya nanti saya bisa menerapkan apa yang sudah Ibu terapkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.